Selamat siang. Perkenalkan nama saya Ana Agung Widya Kumara Ariputra. NIM 0540445507. Materi yang saya bawakan hari ini adalah optimalisasi penggunaan herbisida dalam pengendalian gulma. Tujuan edukasi metode penyuluhan masa agar petani sawit paham perbedaan herbisida. Sasarannya adalah petani kelapa sawit yang ada di daerah sini. Masalah: petani sering terbalik menggunakan jenis herbisida asal tebak dosis dan tidak tahu perbedaan herbisida kontak dan sistemik, sehingga rumput tidak mati dan biaya membengkak. Penjelasan singkat gulma. Gulma adalah tumbuhan yang keberadaannya tidak diinginkan. Dia berebut nutrisi pupuk dengan kelapa sawit, sehingga harus dikendalikan secara kimiawi menggunakan herbisida secara bijak. Pembagian jenis gulma dominan. Penjelasan bahwa di kebun sawit umumnya ada dua jenis gulma utama, yaitu gulma daun lebar seperti Asistacia gengetica. Ini sejenis dengan ini adalah nama ilmiah dari rumput Israel, dari gulma rumput Israel. Dan gulma daun sempit seperti Imperata cylindrica. Ini adalah alang-alang, biasa kita kenal sebagai alang-alang. Apa itu herbisida sistemik? Herbisida yang cara kerjanya diserap oleh daun atau akar, lalu diedarkan ke seluruh jaringan tanaman hingga akar-akarnya membutuhkan waktu beberapa hari sampai gulma benar-benar mati total. Jadi dia itu cukup lama dia biasanya. Penggunaan sistemik pada gulma daun lebar. Penjelasan mengapa herbisida sistemik sangat cocok untuk gulma daun lebar di kebun sawit. Gulma daun lebar punya perakaran dalam, jadi harus dimatikan sampai ke akarnya agar tidak cepat tumbuh lagi. Bahan aktif herbisida sistemik. Nah, biasanya bahan aktif dari herbisida sistemik ini adalah isopropilamina glifosat. Nah, ini yang saya cantumkan ini adalah contoh dari contoh merek dari herbisida sistemik yang menggunakan bahan aktif yang tadi. Apa itu herbisida kontak? Herbisida yang mematikan bagian tanaman yang terkena semprotan saja, hanya merusak klorofil daun. Efeknya sangat cepat, dalam hitungan jam rumput langsung terlihat gosong atau kuning. Penggunaan kontak pada gulma daun sempit. Herbisida kontak efektif untuk gulma daun sempit atau rumput di area piringan sawit. Pertumbuhannya sangat cepat dan dangkal, sehingga herbisida kontak bisa menghentikan fotosintesisnya dengan seketika. Bahan aktif herbisida kontak. Berbeda dengan sistemik, kontak menggunakan bahan aktif seperti paraquat dichlorida. Seperti merek dagangnya ini contohnya Gramaxon. Nah, ini tabel tentang herbisida yang tadi. Ini cara kerja kontak membunuh jaringan yang terkena langsung. Cepat reaksinya biasanya sangat cepat, mulai menguning atau layu dalam hitungan jam hingga 1-3 hari. Efektivitas paling ampuh untuk gulma muda yang masih aktif berfotosintesis. Bagian atas mati, tetapi akar masih bisa hidup dan berpotensi tumbuh kembali. Oleh karena itu cocok untuk daun sempit yang tidak terlalu dalam akarnya. Diserap oleh herbisida sistemik, cara kerjanya diserap oleh daun atau batang dan ditranslokasikan atau diedarkan ke seluruh jaringan hingga ke akar. Kecepatan reaksinya cukup lambat, membutuhkan waktu beberapa hari hingga 1-2 minggu agar gulma mati total. Efektivitasnya ampuh untuk gulma berakar dalam atau gulma tahunan, dan karena mematikan tanaman hingga ke akar.
hasil akhir. Gulma mati secara menyeluruh, mencegah pertumbuhan kembali dari akar. Dampak salah memilih herbisida. Jika terbalik, biaya obat akan terbuang sia-sia karena gulma kebal atau resisten. Tanah piringan menjadi terlalu gersang atau terkikis. Bahkan racun herbisida malah merusak akar tanaman kelapa sawit kita sendiri. Tips aplikasi penyemprotan yang bijak. Gunakan dosis sesuai rekomendasi label kemasan. Gunakan nozzle kipas atau flat fan. Pakai alat pelindung diri APD dan lakukan penyemprotan saat cuaca cerah atau pagi hari. Kesimpulan. Pemilihan jenis herbisida sistemik dan kontak yang tepat sasaran berdasarkan jenis gulma daun lebar atau sempit adalah kunci efisiensi biaya perawatan kebun kelapa sawit dan menjaga kelestarian tanaman utama. Sekian ya, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Sebelumnya materi yang saya bawakan ini adalah mata pelajarannya dari saya saat di SMK dulu di pertanian. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.